Dalam perusahaan atau dalam persaingan perusahaan membutuhkan sebuah sasaran dan strategi untuk mencapai kinerja lebih baik. Nah, di mana balance scorecard adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Kata scorecard berarti kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Di mana peran balance scorecard bagi perusahaan itu sangat digunakan dan sangat penting sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan serta nantinya perusahaan lebih tahu sejauh mana pergerakan atau perkembangan yang telah dicapainya. Di mana balance scorecard itu memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internasional atau internal, 4 pembelajaran dan pertumbuhan. Kita menuju pada perspektif keuangan atau financial perspektif, di mana keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangan terus stabil, misalnya biaya operasional, tenaga kerja, dan termasuk keuntungan dari penjualan. Dan baik dari pemasukan dan pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtun dan jelas agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, di mana terdapat perencanaan dan pelaksanaan strategi dari perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Dan terdapat 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan. 4. Salah satunya itu pendapatan, biaya, laba bersih, dan arus kas dan nilai aset. Nah, yang kedua untuk perspektif pelanggan, di mana di sini kepuasan pelanggan yang paling utama, di mana pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan perusahaan. Dan adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Di mana perspektif pelanggan yang tolak ukur dalam perspektif pelanggan yaitu kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share, dan ikatan brand. Nah, untuk perspektif pertumbuhan pembelajaran atau learning growth perspektif, di mana terdapat 4 hal yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perspektif ini, di mana kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetensi karyawan, serta pendidikan karyawan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan suatu perusahaan agar mencapai pergerakan perkembangan yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah perspektif proses internal, yaitu di mana terdapat 4 yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses ini, yaitu persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, serta siklus waktu, serta pengendalian waktu. Di mana perspektif proses internal adalah perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Dan untuk perspektif pertumbuhan ini, di mana karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, perusahaan tidak akan berkembang dan menghadapi banyak kendala. Nah, karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Nah, untuk tahap implement di balance scorecard itu ada visi dan misi, tujuan, peta strategi, sasaran strategi, target, realisasi skor, rekomendasi kebijakan organisasi tersebut. Dan tahapan ini harus dilakukan untuk mencapai kinerja serta keuntungan yang maksimal. Nah, sekian
video Benas Korket pada hari ini, semoga bermanfaat. Nah, dan saya punya sebuah informasi bagi kalian yang kebingungan saat ini mencari kampus yang bagus dan terpercaya. Nah, saya rekomendasikan kampus Wilmar Business Indonesia atau WBI Entrepreneur. Nah, di sini terdapat 4 jurusan, dan salah satunya itu jurusan yang paling bagus adalah akuntansi perpajakan, PKA, AH, dan MPI. Nah, saya mengambil jurusan akuntansi perpajakan yang menurut saya ini adalah jurusan yang good. Dan bukan hanya pembelajarannya saja, di mana di WBI kita diajarkan untuk berwirausaha, di mana ditanamkan nilai-nilai jiwa entrepreneur. Nah, untuk kalian yang pengen join, welcome to WBI. Makasih.